Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Haikal dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kelas 23C, angkatan 2023. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir ilmu komunikasi yang dihimpu oleh Ibu dosen Rizkiatul Hasanah. Baiklah, langsung saja kita mulai pada video kali ini. Yang pertama adalah teori-teori komunikasi. Teori komunikasi adalah seperangkat ide dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja. Teori-teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana makna diciptakan dan dibagikan, dan bagaimana komunikasi memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ada banyak teori komunikasi yang berbeda, tetapi beberapa teori yang paling penting termasuk model komunikasi Shannon dan Weaver. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linier di mana pengirim menyandikan pesan menjadi sinyal yang kemudian dikirimkan melalui saluran ke penerima, yang kemudian menerjemahkan sinyal kembali menjadi pesan. Pembahasan kedua adalah pengolahan data menjadi pesan yang bermanfaat. Pengolahan data menjadi pesan yang bermanfaat adalah proses mengubah data menjadi pesan informasi yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti. Proses ini melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama adalah menentukan tujuan. Apa yang ingin Anda capai dengan pesan Anda? Apakah Anda ingin memberitahu orang-orang tentang sesuatu, meyakinkan mereka, atau melakukan sesuatu, atau hanya menghibur mereka? Kedua, mengumpulkan data yang relevan. Kumpulkan data yang Anda butuhkan untuk mendukung pesan Anda. Data ini dapat berupa angka, statistik, kutipan, atau contoh. Yang ketiga, membersihkan data. Pastikan data Anda akurat dan terkini. Hapus data yang tidak relevan atau tidak akurat. Keempat, menganalisis data. Cari pola dan tren dalam data Anda, apa yang diceritakan data kepada Anda. Yang kelima, menyusun pesan Anda. Ceritakan kisah yang menarik dengan data Anda, gunakan grafik, bagan, dan visual lainnya untuk membantu mengilustrasikan poin Anda. Keenam, memilih saluran yang tepat. Pilih saluran Anda yang paling sesuai dengan audiens target Anda. Ini bisa berupa media sosial, email, situs web, atau presentasi. Ketujuh, mengukur hasil. Lacak dampak pesan Anda dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk mengolah data menjadi pesan yang bermanfaat. Yang pertama adalah jaga agar pesan Anda tetap singkat dan to the point. Orang-orang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca atau mendengarkan pesan yang panjang. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari menggunakan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti audiens Anda. Berikutnya, fokus pada manfaat bagi audiens Anda. Jelaskan bagaimana pesan Anda dapat membantu mereka memecahkan masalah atau mencapai tujuan mereka. Berikutnya, gunakan cerita dan contoh untuk menghidupkan data Anda. Orang-orang lebih cenderung mengingat informasi jika disajikan dalam format atau menarik. Yang berikutnya adalah ajukan pertanyaan untuk membuat audiens Anda terlibat. Ini akan membantu mereka berpikir kritis tentang pesan Anda dan lebih mungkin untuk mengingatnya. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat mengolah data menjadi pesan yang bermanfaat yang akan berdampak pada audiens Anda. Manfaat mengolah data menjadi pesan bermanfaat. Meningkatkan pengambilan keputusan, informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dapat membantu orang membantu keputusan yang lebih tepat. Meningkatkan komunikasi, pesan yang efektif dapat membantu orang untuk saling memahami dengan lebih baik. Meningkatkan keterlibatan. Konten yang menarik dan relevan dapat membantu menarik perhatian orang dan membuat mereka terlibat. Berikutnya, membangun kepercayaan. Informasi yang akurat dan kredibel dapat membantu membangun kepercayaan dengan audiens. Berikutnya adalah mendorong tindakan. Pesan yang persuasif dapat mendorong orang untuk mengambil tindakan. Pengolahan data menjadi pesan yang bermanfaat adalah keterampilan yang berharga yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintah.
Dengan mempelajari cara mengolah data secara efektif, Anda dapat berkomunikasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai tujuan Anda. Pembahasan berikutnya adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Tujuan ini dapat berupa apa saja, dari meningkatkan kesadaran merek hingga mendorong penjualan produk atau layanan. Strategi komunikasi yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang audiens target, tujuan komunikasi, dan saluran komunikasi yang tersedia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengembangkan strategi komunikasi. 1. Yang pertama adalah definisikan tujuan Anda. Apa yang ingin Anda capai dengan komunikasi Anda? Semakin spesifik tujuan Anda, semakin mudah untuk mengembangkan strategi yang efektif. 2. Kenali audiens Anda. Siapa yang ingin Anda jangkau dengan pesan Anda? Apa kebutuhan, minat, dan nilai mereka? Yang ketiga, pilih saluran komunikasi Anda. Saluran komunikasi apa yang paling mungkin digunakan oleh audiens target Anda? Ini bisa berupa media sosial, web, situs web, atau media tradisional seperti surat dan kabar, dan televisi. 4. Kembangkan pesan Anda. Apa yang ingin Anda katakan kepada audiens Anda? Bagaimana Anda akan menyampaikan pesan Anda dengan cara yang menarik dan relevan? Kelima, buat anggaran Anda. Seberapa banyak uang yang Anda miliki untuk dibelanjakan untuk komunikasi Anda? 6. Ukur hasil Anda. Bagaimana Anda akan melacak kemajuan Anda terhadap tujuan Anda? Berikut ada beberapa jenis strategi komunikasi yang umum. Pertama, strategi komunikasi pemasaran, digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang kedua, strategi komunikasi hubungan dan masyarakat, digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan publik. Strategi komunikasi internal, digunakan untuk berkomunikasi dengan karyawan. Keempat, strategi komunikasi pemerintah, digunakan untuk berkomunikasi dengan publik tentang program dan layanan pemerintah. Keenam, strategi komunikasi pendidikan, digunakan untuk mendidik orang tentang topik tertentu. Strategi komunikasi yang efektif harus fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Penting untuk memantau kemajuan Anda dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Pembahasan berikutnya adalah etika komunikasi. Etika komunikasi adalah seperangkat prinsip dan nilai yang membantu kita berkomunikasi dengan cara yang menghormati, jujur, dan bertanggung jawab. Etika komunikasi penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pribadi, profesional, dan publik. Berikut ada beberapa prinsip dasar etika komunikasi. Yang pertama adalah kejujuran. Berkomunikasi dengan jujur dan tulus. Hindari berbohong, menipu, atau menyesatkan orang lain. Kedua, keadilan. Perlakukan semua orang dengan hormat dan pertimbangkan terlepas dari latar belakang, budaya, atau keyakinan mereka. Yang ketiga, akuntabilitas. Bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan Anda. Akui kesalahan Anda dan bersedia menebusnya. Keempat, kepercayaan. Jaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada Anda. Kelima, penghormatan. Hormati privasi dan ruang pribadi orang lain. Hindari berbicara buruk tentang orang lain atau menyebarkan rumor. Berikutnya adalah empati. Berusaha untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Berikutnya adalah kesopanan. Bersikap sopan dan santun dalam komunikasi Anda. Hindari menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Sadari dampak kata-kata dan tindakan Anda pada orang lain. Hindari membuat pernyataan yang diskriminatif atau menyinggung. Berikut ada beberapa tips untuk menerapkan etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkan sebelum Anda berbicara atau menulis. Pertimbangkan bagaimana kata-kata Anda akan diterima oleh orang lain. Bersikaplah terbuka dan dengarkan dengan penuh perhatian. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain dengan berkomunikasi dengan jelas dan ringkas. Hindari menggunakan bahasa yang membingungkan atau menyesatkan. Bersikaplah hormat, bahkan ketika Anda tidak setuju dengan seseorang. Hindari menyerang atau menghina orang lain. Minta maaf jika Anda melakukan kesalahan. Bersedia untuk bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan Anda. Bersikaplah positif dan konstruktif. Fokus pada solusi, bukan masalah.
Etika komunikasi adalah keterampilan penting yang dapat membantu Anda membangun hubungan yang kuat, mencapai tujuan Anda, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pembahasan berikutnya adalah metode survei dalam komunikasi. Survei dalam komunikasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sekelompok orang tentang kebiasaan, sikap, dan pendapat mereka terkait komunikasi. Data ini kemudian dapat digunakan untuk memahami cara kerja komunikasi dalam berbagai konteks, seperti komunikasi interpersonal, bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain dalam hubungan pribadi. Komunikasi massa, bagaimana media massa digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan ide. Berikutnya, komunikasi organisasi, bagaimana komunikasi bekerja dalam organisasi. Berikutnya adalah komunikasi antar budaya, bagaimana budaya memengaruhi cara orang berkomunikasi. Survei dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk survei tatap muka, pewawancara, bertemu langsung dengan responden dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Survei telepon, pewawancara menelepon responden dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Survei online, responden menjawab pertanyaan secara online melalui komputer atau perangkat seluler. Keempat, survei surat, responden menerima kuesioner melalui surat dan mengembalikannya setelah selesai. Survei dapat menjadi alat yang berharga untuk penelitian komunikasi, tetapi penting untuk merancangnya dengan hati-hati agar hasilnya akurat dan dapat diandalkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat merancang survei, termasuk populasi target, siapa yang ingin Anda pelajari. Kedua, ukuran sampel. Beberapa banyak orang yang perlu Anda survei untuk mendapatkan hasil yang representatif. Ketiga, pertanyaan survei. Pertanyaan apa yang perlu Anda ajukan untuk mengumpulkan data yang Anda butuhkan. Keempat, metode pengumpulan data. Bagaimana Anda akan mengumpulkan data. Kelima, analisis data. Bagaimana Anda akan menganalisis data yang Anda kumpulkan. Analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konten pesan komunikasi. Pesan ini dapat berupa apa saja, seperti teks, pidato, gambar, atau video. Tujuan analisis isi adalah untuk mengidentifikasi makna, pola, dan tren dalam pesan ini. Analisis ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memahami budaya. Menganalisis konten media dapat membantu kita memahami nilai, keyakinan, dan norma budaya suatu masyarakat. Yang kedua, melacak opini publik. Menganalisis konten media sosial dapat membantu kita melacak opini publik tentang topik tertentu. Ketiga, mengevaluasi efektivitas kampanye komunikasi. Menganalisis konten kampanye komunikasi dapat membantu kita mengevaluasi efektivitasnya dan dalam mencapai tujuannya. Ada berbagai metode berbeda yang dapat digunakan untuk analisis isi. Beberapa metode yang paling umum digunakan ialah analisis frekuensi, menghitung berapa kali kata, frasa, atau tema tertentu muncul dalam suatu pesan. Kedua, analisis kategori, mengkategorikan konten pesan ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Tiga, analisis wacana, menganalisis cara pesan disusun dan diinterpretasikan. Berikutnya adalah analisis wacana. Analisis wacana adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Tujuan analisis wacana adalah untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna, menciptakan realitas, dan mempertahankan kekuasaan. Analisis wacana dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memahami bagaimana ideologi bekerja. Menganalisis wacana politik dapat membantu kita memahami bagaimana ideologi tertentu dikonstruksi dan disebarluaskan. Yang kedua, memahami bagaimana gender dikonstruksikan. Menganalisis wacana media dapat membantu kita memahami bagaimana gender dikonstruksikan dan direpresentasikan dalam masyarakat. Tiga, memahami bagaimana rasisme bekerja. Menganalisis wacana sehari-hari dapat membantu kita memahami bagaimana rasisme bekerja dalam masyarakat. Dan juga ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk analisis wacana. Beberapa metode yang umum digunakan termasuk analisis tekstual, menganalisis struktur dan makna teks, analisis percakapan, menganalisis bagaimana orang berkomunikasi dalam percakapan,
Analisis kritis menganalisis wacana untuk mengidentifikasi bias dan ketika ada ketidakadilan. Analisis framing adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami bagaimana media membingkai isu dan peristiwa. Framing mengacu pada cara informasi yang disajikan dan diinterpretasikan. Media dapat membingkai isu dan peristiwa dengan cara yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Analisis framing digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu memahami bagaimana media mempengaruhi opini publik. Menganalisis framing media dari suatu isu dapat membantu kita memahami bagaimana media mempengaruhi cara orang berpikir tentang isu tersebut. Kedua, memahami bagaimana agenda media ditetapkan. Menganalisis framing dari berbagai isu dapat membantu kita memahami bagaimana agenda media ditetapkan. Ketiga, memahami bagaimana media melegitimasi kekuasaan. Menganalisis framing media dari peristiwa tertentu dapat membantu kita memahami bagaimana media melegitimasi kekuasaan. Ada berbagai metode berbeda yang dapat digunakan untuk analisis framing. Pembahasan yang terakhir adalah metode kualitatif dalam penelitian komunikasi. Metode kualitatif dalam penelitian komunikasi merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Metode ini berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik. Metode kualitatif dalam penelitian komunikasi sering digunakan untuk memahami fenomena komunikasi yang kompleks dan nuansed. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan motivasi di balik perilaku komunikasi, serta memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi komunikasi. Kedua, menjelajahi pengalaman dan perspektif individu atau kelompok. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan cerita dan suara langsung dari partisipan, yang dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang bagaimana orang mengalami dan memahami komunikasi. Ketiga, mengembangkan teori dan konsep baru tentang komunikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang grounded dalam data yang konteks, yang dapat membantu mengembangkan teori dan konsep baru tentang komunikasi. Beberapa jenis metode kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian komunikasi meliputi studi kasus. Metode ini melibatkan penelitian mendalam tentang satu individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Yang kedua adalah etnografi. Metode ini melibatkan observasi dan partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari suatu kelompok orang atau memahami budaya, nilai, dan praktik komunikasi mereka. Wawancara mendalam. Metode ini melibatkan percakapan tatap muka yang panjang dan terbuka dengan partisipan untuk mendapatkan cerita dan perspektif mereka tentang suatu topik. Berikutnya adalah analisis teks. Metode ini melibatkan analisis teks tertulis atau lisan untuk mengidentifikasi makna, pola, dan tema yang berkaitan dengan komunikasi. Analisis visual. Metode ini melibatkan analisis gambar, foto, atau video untuk memahami bagaimana komunikasi visual digunakan untuk menyampaikan makna dan pesan. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan metode kualitatif. Kelebihannya ialah kaya dan mendalam. Metode ini menghasilkan data yang kaya dan mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu atau kelompok. Yang kedua, kontekstual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami komunikasi dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks. Ketiga, fleksibel. Metode ini dapat disesuaikan dengan berbagai topik penelitian dan konteks. Keempat, memungkinkan eksplorasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi fenomena komunikasi yang baru dan belum dipahami. Kekurangan dalam metode kualitatif ialah subjektif. Metode ini dapat dipengaruhi oleh bias dan interpretasi peneliti. Tidak generalisable. Temuan penelitian kualitatif mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Ketiga, membutuhkan waktu dan sumber daya. Metode ini dapat memakan waktu dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak untuk dilakukan. Yang terakhir adalah ketergantungan pada peneliti. Kualitas penelitian kualitatif yang sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman peneliti. Kesimpulannya adalah metode kualitatif merupakan alat yang berharga untuk penelitian komunikasi yang memungkinkan
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Hussein Hekal dari jurusan Manajemen Dakwah, kelas 23C. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.